Video kali ini gue mau ngasih kalian itu tutorial bagaimana kita membuat game Sweet Jepang ya. Di dalam game ini eh, gue pakai React ya untuk ngebuatnya dan ada beberapa fitur ya di dalam game ini. Yang pertama kita ada fitur score, terus habis itu ada fitur URL, jadi kita bisa pindah ke halaman ya. Selain bisa lihat di sini ya, eh, komputernya juga akan random memilih pilihan dia ya. Di sini kalian lihat tadi kita memilih batu dan komputernya memilih batu juga, dan hasilnya draw, dan hasilnya tidak kalau draw ya tidak ada penambahan nilai ya. Dan kalau kita klik play again lagi di sini dan dia akan kembali lagi ke sini, dan kalau kita pilih gunting dan wah ini draw lagi, kita play lagi, kita pilih gunting. Nah, di sini kalian bisa lihat komputernya kalah ya, dan kita mendapatkan skor 1 ya. Oke, itu tutorial video game suite yang akan kita buat ya. Untuk memulai project React, kita bisa menggunakan ya biasa kalau kita bisa menggunakan npx create react.app, terus habis itu kita kasih nama folder gamenya. Di sini saya kasih nama folder gamenya Sweet ya. Dan oh ya guys, di sini nanti prosesnya kalau sedikit lama nanti saya akan lakukan percepatan ya. Oke, kita tunggu saja. Dan saya tinggal masuk ke dalam folder yang tadi CD Suite, dan di sini kalian dan saya akan membuka uh, Visual Code Studio saya ya, dan dia akan membuka Visual Code Studio. Dan oke, dan saya akan menjalankan project React saya itu dengan cara seperti ini ya, npm start ya, karena emang ini bawaan dari React-nya. Project sudah dijalankan, nanti kita tinggal tunggu Webpack-nya untuk compile ke dalam React-nya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah berhasil menjalankan itunya ya, React-nya. Kita langsung mulai aja. Untuk pertama-tama biasanya saya akan merubah app.js saya itu menjadi, sorry ini oke, saya akan merubah menjadi function komponen ya, dengan cara seperti ini ya. Sama dengan cons app sama dengan di situ big arrow ya. Menjadi saya suka menggunakan arrow function ya. Nah, habis itu di sini kalian bisa lihat. Terus habis itu saya akan menghilangkan mendelete yang ada di sini ya, karena saya juga sudah tidak menggunakannya lagi, karena saya akan start dari blank page ya. Nah, kalian bisa lihat di sini halamannya sudah blank, dan di sini juga saya akan hapus class name ini ya, karena saya juga tidak menggunakan class name ini. Dan juga saya untuk import app logonya juga saya juga buang, karena saya tidak menggunakan logo ini. Oke, untuk app.css-nya saya biarkan dulu nanti, karena saya juga akan styling, jadi saya akan tetap styling di halaman app.css ini. Oke, untuk pertama-tama sekali kita akan membuat beberapa ini ya, komponen ya di dalam React ini ya. Komponen yang pertama itu saya akan buat adalah, di sini saya akan buat sebuah folder dulu ya, dengan nama components ya, components. Dan habis itu di dalam sini saya akan membuat mungkin 3 file saja ya, 3 file JS ya. Pertama adalah header.js. Habis itu saya di sini bikin home.js ya, halaman utama kita ya, home.js. Dan di akhir adalah saya akan membuat
ini ya, play.js ya. Ini halaman nanti yang dimana kita gunakan untuk bermain gamenya ya. Oke, untuk headernya sendiri saya akan membuatnya itu menjadi saya akan menggunakan ini ya. Saya menggunakan ini function komponen ya. Di sini nanti headernya itu kita akan menerima skor ya. Jadi di sini ada kita bikin dulu aja skor titik 2. Nah, di sini kita kasih value-nya 0 dulu karena kita nanti kita tidak kita kita masih standar dulu ya, nanti kita hanya buat template-nya dulu, dan di sini yang home-nya juga saya akan menggunakan apa namanya React Arrow Function juga. Di sini nanti home-nya kita biarkan saja namanya home, terus habis itu yang apa namanya yang play kita gunakan play. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita nanti pertama sekali kita testing dulu, kita coba di headernya, kita import dulu ya. Kita import header kita ya. Di situ kita import habis itu biasanya saya menggunakan shortcut seperti import. Habis itu kita titik sales komponen garis miring headers ya. Di sini kita kasih nama headers ya, header saja. Nah, di sini kita panggil ya header kita ya, header. Oke, kita coba lihat hasilnya di halaman kita seperti apa. Oke, ternyata sudah masuk ya. Di sini kalian bisa lihat ada tulisan skor 0 ya. Oke, selanjutnya saya akan menginstal sebuah package ya, dengan cara package React Router DOM, karena kita akan menggunakan untuk URL ya, dengan cara seperti ini ya, npm install. Saya menggunakan npm React strip router strip DOM. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ya, kita tunggu saja ya. Biasanya cukup lumayan lama karena tergantung dengan keadaan internet ya. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil, dan di sini saya akan coba apa namanya, kita akan import saja ya routernya ya. Pertama sekali kita ke index.js-nya dulu. Sorry kok index. Kita harus import dulu index.js-nya. Nah, di sini kita akan bungkus komponen app kita ke dalam browser history ya. Browser history. Oke, kita akan bungkus dalam browser router ya. Kita import dulu, import browser router. Nah, itu kalian bisa lihat import browser router as router ya. Di sini kita balut saja ya ininya, app-nya ke dalam fungsi router. Kalian bisa lihat di sini kita sudah berhasil membalut. Terus abis itu kita akan pindah ke app.js kita ya, dengan cara kita memasukkan komponen yang home dan play ini ya. Kita akan masukkan dulu yang home. Oke, komponen garis miring home. Oke, kita di sini kasih nama home. Terus habis itu kita akan masukkan yang satu lagi ya, yang halaman play. Oke, di sini kita kasih nama play. Nah, untuk menggunakan router ya, kita bisa dengan cara seperti ini ya. Pertama sekali kita harus import dulu React Router DOM-nya ya. Kita bisa menggunakan ini React Router DOM. Nah, kita import di sini. Habis itu kita akan
menggunakan dua ini. Pertama yang kita gunakan adalah routers dan yang kedua adalah kita gunakan routers dan kita akan gunakan yang namanya route. Oke. Habis itu kita akan kita akan siapkan routersnya sebagai parentsnya ya. Jadi nanti di dalam routers ini ada beberapa router ya. Router yang pertama itu adalah kita untuk path-nya yang ini ya, yang halaman utama ya, slash seperti ini. Nah, ini kan menjadi home-nya. Kita di sini kita tinggal masukkan elemennya saja, elemen. Kalian bisa lihat di sini elemen. Terus habis itu ini adalah home ya. Oke, kita tutup. Nah, habis itu kita masukkan yang kedua ya. Kita duplikat saja. Di sini kita kasih nama game dan ini menggunakan elemen yang play ya. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini localhost-nya, kita refresh dulu ya. Oke, kenapa? Karena saya belum menjalankan React-nya, jadi saya harus menjalankan React-nya dulu ya dengan cara npm start lagi di sini. Ya, tadi belum ke compile. npm start. Oke, nah sini sudah berhasil. Oke, di sini kita bisa lihat webpack-nya sudah berhasil mengcompile React kita dan nah di sini kalian bisa lihat karena yang pertama adalah home. Jadi kalau kita buka ini tanpa URL dia akan membuka halaman home dan apabila kita tambahkan tadi itu kita cek lagi routernya adalah game. Jadi kalau kita tambahkan game, dia itu harusnya meload. Meload komponen yang play ya. Nah, selanjutnya kita akan kita akan lanjut ya. Selanjutnya kita akan membuat usage ya. Pertama sekali kita akan menggunakan kita akan membuat ini ya, usage untuk score ya dengan cara seperti ini, cons. Kita siapkan sebuah array, di sini kasih nama score. Terus habis itu kita di sini set, screen orientation, di sini kita score, koma, kayaknya bukan cons. Habis itu kita bikin score di sini. Habis itu kita kasih set score-nya ya untuk functionnya ya untuk men-set score ya. Ini adalah sebuah usage. Ya, di sini kita bisa gunakan ini usage ya. Di sini kita define untuk value yang pertama adalah 0. Nah, kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya kita akan mengirim angka ini ke dalam header kita, ke fungsi header ya, karena dalam fungsi header ini di dalam komponen header ini kita menerima sebuah angka ya. Di sini angka skornya ya dengan cara kita langsung saja seperti ini di app.js kita masukkan di sini ya, kita tambahkan semacam ini atribut ya, score. Habis itu kita tambahkan score. Ya. Setelah itu kita di headers kita jadikan skor itu sebagai parameter ya. Nah, kalian bisa lihat di sini caranya seperti itu dan kita lalu tinggal kita rubah saja di sininya, kita tulis skor. Dan kalau kita cek ya, di sini kita bisa lihat kita kembali lagi ke ini. Nah, kalian bisa lihat di sini skornya 0 ya, dan apabila kita rubah di use stage-nya, di sini katakan stage awalnya kita masukkan 0, di sini kalau saya rubah jadi 1 ya, maka di sini juga akan menjadi 1 ya. Seperti itu. Nah, itu yang untuk skornya ya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat satu ini lagi ya, satu eh, state lagi ya. Kita di sini namanya adalah cons my choice ya, karena kita akan membuat apa melakukan pemilihan ya. Kita mau pilih gambar apa ya, di sini my choice. Habis itu di sini kita tambahkan set, sorry, setnya s-nya kecil, set my choice. Nah, di sini juga kita akan gunakan function usage. Di sini kita masukkan value-nya adalah kosong ya, string kosong saja seperti ini. Dan kita akan kirimkan para apa function itu ke dalam fungsi home kita, ke dalam ini ya komponen home ya, dengan cara seperti ini. Set my choice, habis itu sama dengan set my choice. Oke, kalian bisa lihat di sini. Dan kita akan pindah ke halaman yang home ya. Di sini kalian bisa lihat di home-nya kita masih kosong ya. Nah, di sini juga di home-nya kita bisa kita akan menerima function set my choice itu sebagai parameter kita ya, set my choice. Oke, saya coba cek sekali lagi biar untuk memastikan ini aman. Habis itu kita cek, sorry, ini header kita nggak pakai dulu, yang play juga kita di home. Kita di sini set my choice. Oke, habis itu kita akan mendesain halaman home ini untuk menjadi tempat, oh, sorry, kita refresh saja. Oh, di sini saya ada salah tulis ya. Kita lihat dulu, saya tulisnya. Oh, saya tulisnya di sini salah, saya terbalik. Oke, saya save dulu dan kalau kita, nah di sini kita home ini kita akan buat semacam untuk memilihnya ya, batu gunting kertasnya ya. Tapi di sini saya akan mau rubah sedikit dulu di headernya. Saya mau tambahkan, saya akan kurung ini, saya akan membuat empty div ya, atau div kosong. Terus habis itu saya akan pasang lagi div lagi di sini. Ya, saya akan memberikan garis seperti ini saja ya. Oke, kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini ada garis kan, skor, habis itu garis. Di sini nanti home-nya kita rubah jadi beberapa pilihan ya. Di sini kita akan balut dulu ya. Di sini kita kasih empty div lagi ya. Oke, di sini saya akan kasih di sini ya. Nanti di sini saya akan kasih pilihan batu ya. Batu gunting kertas. Nah, oke. Kalau kita bisa lihat di sini, oke, dia batu gunting kertas seperti itu, dan saya akan membalut dia ya. Saya akan pasang setiap ini, kalau diklik ini akan pindah ke halaman itu ya, halaman game ya. Kita pertama sekali kita memasukkan kita import link dulu ya. Dengan cara seperti ini, import router. Nah, ini kalian bisa lihat import router link. Ya, di sini kalian bisa lihat link router dari router Doom. Ya, caranya sangat mudah ya. Untuk yang ini kita pasang saja di sini link seperti ini. Nah, kita tutup. Nah, habis itu kita pindahkan yang batu ini karena kita akan di sini kita akan memindahkan dia ke halaman game ya. Jadi seperti ini. Terus garis miring game. Nah, oke, di sini saya akan lakukan copy paste saja ya. Ya, 3 biji. Ya, seperti ini. Satu, dan ini yang ini saya hapus. Oke, di sini saya gunting. Di sini kertas. Oke.
Oke, kita cek dulu kalau ini diklik itu akan pindah. Oke, dia pindah ke game. Ini juga gunting juga dia akan pindah ke game. Kertas ini dia akan pindah ke game. Oke, dan habis itu saya akan membuat sebuah function ya. Jadi kalau misalnya dia mengeklik ini dan dia akan mengatur, dia akan mengeset kita memilih apa ya. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat sebuah function dulu ya. Dengan namanya adalah choice handler. Ya, choice handler ini adalah sebuah function ya. Nah, bisa lihat di situ dia adalah sebuah function. Oke, dia sebuah function yang saya rapikan ininya dulu biar enak dilihat. Oke, ini ya juga. Oke, sebuah function yang akan men-set ini ya pilihan kita ya. Jadi kita akan set my choice ya di sini kita set my choice-nya. Nah, tapi di sini saya akan buat dulu ya di sini on click. Kalau gitu saya gunakan on click ya. Kita bisa di sini on click, dia akan memanggil choice handler ini ya. Choice handler saya copy saja biar gampang. Choice handler, habis itu dia di sini kita akan membuat ini ya data ID-nya, data strip ID sama dengan ini adalah batu. Ya, batu. Nah, di sini dan habis itu di sini kita akan terima ya eventnya ya. Event di sini kita event titik target titik dataset titik ID. Jadi kalau kita mengeklik pilihan batu, maka kita akan menentukan pemilihan kita dengan cara kita akan memilih batu ya. Nah, di sini saya akan melakukan tes dulu ya. Kita kembali ke app.js kita. Di sini dia sudah kalau misalnya dia mengeklik ini ya tadi sorry kalau dia mengeklik batu maka dia akan memilih pilihannya batu ya. Di sini kita lihat kita akan mengirimkan pilihan itu ke dalam komponen ini ya yang game ya, yang play. Jadi kita di sini kita akan kasih parameternya ya. My choice adalah my choice. Oke. Oke, kita terima lagi yang di sini kita play-nya, kita akan di sini kita terima parameternya dan kita tes dulu ya. Di sini my choice-nya itu adalah my choice seperti ini ya. Jadi kalau itu kita lihat dulu, nanti kalau kita refresh, kalau dia memilih batu, maka di halaman di sini kita akan perjelas lagi ya di sini player memilih titik 2 sama pilihan player kali ya, lebih enak katanya seperti itu ya. Pilihan player ya, my choice. Oke, di sini saya kurang R. Oke, kita tes saja dulu. Oke, kita refresh. Nah, kalau kita klik batu, oke, ternyata benar ya, pilihan player adalah batu. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi yang lainnya ya. Kita coba kita copy saja yang ini. Kita di sini kita paste lagi, di sini kita paste lagi. Di sini kita gunting. Habis itu di sini kertas. Oke, kita tes. Kita kembali. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita pilih batu. Oke, dia benar pilihan batu. Habis itu gunting. Oke, dia pilihan gunting. Habis itu kertas. Oke, dia pilihan kertas. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke halaman play dan kita akan membuat pilihan komputernya ya. Oke, kita pindah ke ini Oke, di sini kita akan menggunakan beberapa pilihan ya. Pertama kita membuat itu ya. Kita di sini kita pertama sekali yang saya lakukan akan saya ini
kita akan membuat empty div lagi, div kosong ya. Di sini kita untuk mengunci ini, di sini pilihan player, habis itu di sini pilihan komputer. Oke. Nah, di sini kita akan membuat stage baru ya. Oke, kita langsung di sini import React. Dari React kita akan bikin seperti ini. Use stage. Nah, oke. Nah, di sini kita akan cons lagi. Kita bikin ini array. Komputer choice. Ya. Komputer choice, habis itu kita bikin set komputer choice ya. Habis itu kita use stage, kita kosongkan dulu ya. Oke, habis itu kita pindahkan ya komputer choice-nya ke sini ya. Nanti jadi kalau itu dia akan memilih. Nah, di sini saya akan menggunakan use effect ya untuk kita di sini kita akan membuat sebuah fungsi dulu, fungsi yang untuk komputernya memilih ya. Jadi caranya kita seperti ini, kita buat cons, kita pilih new random, kita kasih nama random komputer aja ya, random computer ya. Ini adalah sebuah function ya. Ya, oke. Di dalam sini dia akan kita komputernya akan memilih random ya. Kita akan membuat sebuah array dulu ya, pilihan. Habis itu kita pilihan di sini kita buat semacam array, kita buat array ya, batu, koma gunting, ya, koma kertas. Oke, di sini saya lupa tutupnya. Oke. Nah, habis itu kita akan set computer choice-nya ya. Jadi set computer choice kita panggil di sini. Set computer choice ini akan memilih pilihan yang random ya dengan cara seperti ini. Pilihannya kita masukin ke sini. Habis itu kita define dia seperti ini ya. Kita pilih mat titik floor. Terus habis itu di dalam kurung di sini mat titik random ya. Kita panggil function dikali 3 karena kita akan pilihan kita cuma 3 ya, 0, 1, 2, 3. Jadi dia akan memilih random dari ketiga ini ya. Nah, setelah selesai kita akan menggunakan use effect ya. Di sini saya akan import dulu use effect-nya. Use effect. Oke, kita akan membuat use effect ya. Kita use effect ya. Di sini use effect-nya kita use effect. Habis itu kita seperti ini. Oke, di sini nanti tapi ya, kita di sini pengen selalu jalan ya setiap halaman ini komponen kepanggil dan dia akan memilih random ya. Use effect. Habis itu kita tinggal panggil random komputernya di sini ya. Oke. Oke, di sini kalian bisa lihat kita sudah berhasil. Nanti kita testing saja ya. Oke, kita refresh dulu. Kita pilih batu. Nah, pilihan kita adalah batu, komputer mirip kertas. Habis itu kita tes lagi kalau gunting. Oke, kita pilih gunting dan komputernya ada gunting. Sekali lagi kita kertas, dia kertas. Habis itu kita coba pilih kertas lagi. Nah, oke, kertas batu. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Membuat komputernya memilih ya. Selanjutnya kita akan membuat result ya. Jadi pilihannya itu resultnya dari
komputer itu apa ya? Caranya seperti ini ya. Kita akan bikin sebuah ini ya, state lagi ya, cons. Habis itu adalah game result ya, game result aja, game result. Habis itu kita set game result. Habis itu kita sama dengan new state seperti biasa. New state-nya kosong juga ya. Kita kasih empty string aja. Nah, di sini nanti kita buat functionnya dulu ya. Jadi function result ini seperti apa ya? Jadi nanti kita gunakan seperti ini, cons result ya. Result ini adalah sebuah function ya. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan pilihannya ya. Nah, di sini kita mulai saja ya. Kita pertama sekali kita bikin if ya. Kita bilang kalau pilihan kita adalah batu ya, dan pilihan komputer adalah gunting ya. Gunting. Maka kita akan set game result. Kalau pilihannya batu, maka pilihannya adalah menang ya. Menang. Habis itu kita bikin lagi ya yang kedua. Else if kita tetap sini. Dan kalau pilihannya batu dan kalau pilihan komputernya itu adalah kertas, maka kita akan kalah ya. Di sini set kalah. Oke, habis itu kita bikin else lagi, else if lagi. Sekarang kita bikin yang gunting ya. Kalau pilihan kita adalah gunting ya, dan pilihan komputer adalah kertas, maka kita akan set game result kita menang ya, karena kita menang ya. Sorry, gunting kertas kalah ya. Sorry, di sini kita kalah. Menang, sorry, menang, sorry. Menang. Oke, habis itu kita copy ini. Habis itu kalau pilihan kita ada gunting dan komputernya adalah batu, maka kita akan kalah. Oke. Terus habis itu di sini kita pilihan yang batu. Apabila kita batu dan musuhnya adalah pilihan kita adalah kertas. Dan pilihan musuh adalah batu, maka kita akan menang ya. Selanjutnya kita copy yang ini saja. Selanjutnya kalau pilihan kita kertas dan pilihan komputer adalah gunting, dan kita akan kalah ya. Habis itu kita else ya. Jadi kalau yang lain selain ini, maka kita akan set game resultnya adalah draw ya, atau seimbang, seri saja ya, seri ya.
Oke, di sini kita sudah set game resultnya dan kita coba tes ya. Di sini kita buat sebuah div lagi ya. Oke, di sini tinggal kita panggil aja game resultnya. Kita testing aja ya. Oke, kita refresh. Di sini kalau kita pilih batu, oke, belum bisa. Belum jalan ya karena kita harus membuat use effect ya untuk biar fungsi kita tuh bisa dipanggil ya oleh React-nya ya dengan cara seperti ini ya. Use effect. Di sini saya akan panggil functionnya result ya. Tapi saya pengen function result ini dipanggil setelah komputernya ada perubahan ya. Caranya tinggal dimasukkan di sini. Nah, result oke harus oke di sini saya lupa kita tambahkan koma ya. Nah, di sini kalian bisa lihat oke dia akan memanggil function result ini ya. Oke, kita lihat. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, sudah benar ya pilihan batu. Nah, kita refresh saja, kita balik lagi. Oke, kita refresh, kita tes ya batu, batu kertas ya, playernya batu, komputer kertas ya kita kalah. Ya kita coba lagi. Kalau kita gunting batu ya kita kalah lagi. Habis itu kertas, oke seri ya. Oke, di sini nanti paling kita tambahkan sebuah kata ya. Kamu seperti ini ya. Oke, biar lebih ini kita tes lagi ya. Oke, kamu seri, bener. Batu sama batu. Habis itu gunting, gunting sama batu. Oh, kamu kalah ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan men-set skornya ya. Kita caranya seperti ini. Di app.js-nya kita akan memindahkan function set score ini ya ke dalam my choice ya. Caranya sama seperti ini. Kita tinggal di game. Habis itu kita sama dengan set score ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal di halaman play-nya. Kita di sini juga kita tambahin set score ya. Nanti di sini kalau kita menang berarti kita set score. Oke, kita mesti kayaknya skornya juga kita mesti tambahkan ya. Di sini yang di sini kan kita ada skornya juga. Skornya juga kita kirim ya di sini karena kita akan menambahkan skornya ya. Oke. Oke, seperti ini di play-nya kita tambahkan skor. Nah, skor. Nah, di sini kita set skor, skor plus 1 karena kita menang ya. Yang kita menang dulu ya, kita tambahkan skor 1, skor 1. Habis itu kalau kalah kita set skor minus 1. Mana saya copy ini. Kalah set skor minus 1. Oke, ini kalah lagi. Set skor lebih 1. Kita cek ya. Ini menang. Oke, ini kalah, ini menang, ini kalah, ini menang, ini kalah. Oke, kita tes saja ya. Kita pindah ke halaman ini. Oke, kita refresh. Oke, di sini skornya 0. Pilih batu. Batu-batu kamu seri. Habis itu kita pilih gunting. Oke, gunting batu. Oh, kamu kalah. Jadi skor kita minus. Kita pilih lagi kertas. Oke, kamu seri. Iya. Oke. Nah, oke guys, untuk fungsinya sudah jalan ya. Nanti kita jadi video untuk yang part satunya ini sudah jalan. Nanti kita lanjut saja ke video yang kedua ya. Kita akan styling CSS-nya ya seperti hasil dari awal-awal video yang saya demokan ya. Oke guys, thank you for watching. Thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka sama konten-konten yang seperti ini ya, kalian jangan lupa subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa kalian aktifin juga bell notifikasinya ya. Jadi kalau saya ada update tentang update
video terbaru di channel saya, kalian bisa tetap up to date. Oke guys, see you.